Diketahui anggaran KPAI berasal dari alokasi pemerintah pusat maupun daerah yang ditujukan untuk mendukung program-program perlindungan anak. Dana ini digunakan untuk keperluan operasional lembaga, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan ketua, wakil ketua, serta anggota KPAI, yang masing-masing menerima 26 juta, 24 juta, dan 21 juta per bulan sesuai dengan peraturan Presiden. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk kegiatan pengawasan, penyuluhan, penelitian, dan program-program yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah anak. Namun, KPAI mengakui bahwa anggaran di tingkat daerah, khususnya untuk program non-pemenuhan kebutuhan dasar seperti pengawasan atau penanganan anak berisiko, masih sangat minim, hanya sekitar 1-2% dari total APBD. Kondisi ini menjadi sorotan publik, terutama setelah polemik antara KPAI dan Deddy Mulyadi terkait pendekatan militer terhadap siswa bermasalah di Jawa Barat. Saat Deddy Mulyadi menantang KPAI untuk turun langsung menangani permasalahan anak di lapangan, KPAI justru menjawab bahwa tugasnya hanya sebatas pengawasan. Pernyataan itu memicu kemarahan netizen yang budiman. Banyak yang menyindir KPAI karena dinilai hanya menjadi pengamat pasif dengan gaji besar, tanpa kontribusi nyata di tengah krisis sosial yang melibatkan anak-anak. Desakan untuk membubarkan KPAI pun ramai disuarakan, karena publik menilai kehadiran lembaga ini justru membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan. Terlebih, respon lambat dan defensif KPAI terhadap isu-isu konkret seperti yang terjadi di Jawa Barat memperkuat persepsi bahwa keberadaan mereka lebih simbolis ketimbang fungsional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh lu lihat, gaji ketua KPAI 26 juta, wakilnya 24 juta, beda 2 juta doang sama ketuanya. Anggotanya 21 juta, kerjanya cuma melotot doang sama nyonyor. Melotot doang gua mau bisa, pengen banget gue colok matanya. Orang ada gunanya, gaji gede, engal. Gue mau ikhlas pisan duit pajak gua buat bayar dia pada tuh. Daripada mah duit dipakai buat gajiin dia tuh. Mendingan gue buat nganin bocah yang keblangsak, bocah yang susah, lantar, yatim piatu banyak di Indonesia daripada gaji dia segitu. Sekarang gini dah, bocah yang di barak militer pada pengen masuk lagi. Nah ini KPAI, orang ada gunanya, orang ada juntrungannya. Datang-datang bacot doang. Giliran disuruh nanganin deh, bacotnya begitu, ngawasin doang katanya. Kan pengen banget gue colok matanya itu, bagian biar kotok sekalian. Dibayar mahal orang gaweannya. Bubarin bedah, padat banget loh. Gua baru dapat info dari FYP TikTok tentang gaji KPAI, katanya 20-an juta lebih. Disuruh Kang Deddy Mulyadi buat ngebantu anak-anak yang bermasalah. Jawabannya enteng banget. Tugas KPAI cuman ngawasin doang lah. Gue juga bisa tugasnya ngawasin doang. Orang lain juga bisa tugasnya ngawasin doang. Gajinya 20-an juta lebih. Kalau kata gue mah ya mendingan nih 20-an juta lebih dibagi dua. Udah puas lu 20-an juta lebih mah. 10 juta buat lu nggak apa-apa. 10 juta lagi buat ngebantu rakyat. Minimal buat ngebantu pendidikan anak-anak sekolah, pendidikan anak-anak yang kurang mampu, sama yang di barak militer juga nggak apa-apa, itu buat dibantu. Nanti kalau keluar mereka bisa dapat ilmu yang lebih tinggi, bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, biar nggak ada tawuran lagi, sama ngebantu anak-anak tuh yang pinter-pinter, yang mempunyai wawasan tinggi, jadi bisa ngebangun negara biar lebih maju, ketimbang buat lu full 20 juta per bulan. Nah, gila, 20-an juta anjir. Gue 10 juta aja belum pernah megang, gue ini 20 juta, gila, sebulan, gila, bayangin aja. DPR RI Komisi 13 mengusulkan agar anggaran KPAI itu ditambah. Sekarang anggarannya itu adalah 16 miliar per tahun. Katanya 10 miliarnya habis buat gaji. Jadi sisanya tinggal 6 miliar, dan DPR Komisi 13 tersebut menganggap bahwa angka segitu kurang untuk ngurusin perlindungan anak di Indonesia. Gue nggak bahas itunya deh, gue bukan DPR, gue bukan pemerintah. Gue bahas masalah gaji anggarannya habis 10 miliar per bulan. Sedangkan mereka, menurut dari peraturan presiden tahun 85, tahun 2019, itu gajinya mereka itu paling kecil 20 jutaan.
dan kepalanya 26. Yang berarti kurang lebih anggaran 10 miliar itu kira-kira ada 4 ribuan. Ada 4.000 orang yang tersebar di Indonesia ini menjadi anggota KPAI untuk urusin perlindungan anak. Gue jujur aja, tidak pernah dengar yang namanya KPAI. Nggak pernah kedengeran sama sekali. Satu-satunya tempat gue bisa dengar KPAI itu adalah di media. Kayak kasus kemarin, barak militer, terus kasus-kasus besar begitulah, atau anaknya artis lah, atau apalah gitu. Malah gue lebih dengar masalah perlindungan anak itu dari yayasan pesantren. Jujur aja nih ya, ini warga nih. Jadi gue pertanyakan, karena yang dipakai untuk gajinya itu kan adalah uangnya kita, uang pajak yang gue bayar. Jadi gue sebagai penyumbang gajinya, gue nanya, emang udah izin sama kita yang bayar gajinya untuk digaji segitu? Karena kalau ngomongin Komisi Perlindungan Anak, gajinya 20 jutaan dan tidak terlihat hasilnya bagi kita yang membayar ya. Gajinya aja kurangnya. Kan anggaran buat ngurusin perlindungan anaknya yang tadinya 6 miliar kan jadi tambah. Toh yang dilindungi anak-anak Indonesia itu orang tuanya gajinya jauh di bawah gaji mereka. Jadi kalau emang punya empati, turunin aja gajinya. Jadi seimbang antara anggaran yang diperlukan dengan gaji KPAI yang harus dibayar. Menurut lo gimana? Nah, dalam hal ini saya sangat tidak sepakat sekali dengan statement Bapak KPAI kita yang terhormat ya. Karena Bapak mengatakan di situ akan mendorong fungsi keluarga. Wah, ini mungkin sepertinya itu heroistik gitu ya, tapi ini menurut saya tidak akan bisa diterapkan karena kita harus juga melihat fakta yang terjadi hari ini. Ya kalau kalian melihat anak-anak yang kemarin dikirim ke barak militer, berapa anak yang mereka sudah tidak punya orang tua? Berapa anak yang keluarganya udah gak ada? Ada. Dan mereka sekarang itu jadi anak asuhnya Gubernur Jawa Barat. Jadi kalau Bapak mendorong mengusulkan program fungsi keluarga di situ, tidak akan masuk kepada anak-anak yang keluarganya udah gak ada, orang tuanya udah meninggal dunia. Ini gak akan masuk barang. Jadi mungkin Bapak ini ketika berbicara menurut saya tidak menggunakan fakta ataupun data yang sudah terverifikasi ketika turun ke lapangan, atau mungkin nggak turun sama sekali nih, hanya melihat melalui data BPS. Ini sangat sayang sekali gitu loh ya. Harusnya Bapak juga harus melihat fakta aktual ya yang terjadi hari ini, bukan hanya berdasarkan BPS saja. Dan ya begitulah hasilnya apa. Menurut saya statement-statement yang serampangan seperti paling benar, tapi nyatanya kalau kita melihat ke lapangan beda gitu Pak. Karena 6,7% anak yang di barak yang katanya terpaksa dan dipaksa masuk barak, KPAI mendesak agar barak militer ala KDM diberhentikan sementara. Terus bagaimana kalau kami mengatakan bahwa 95% penduduk Indonesia merekomendasikan agar KPAI diberhentikan selamanya? Nah, kan itu sepihak. Anda KPAI mengatakan 6,7% anak. Datanya mana? Hasil wawancaranya mana? Dokumentasi wawancaranya mana? Buktinya mana? Kalau 6,7% anak itu merasa dipaksa dan terpaksa. Hasil wawancaranya dong, tunjukin. Mana? Dan itu mah statement sepihak aja. Saya juga bisa mengatakan 95% warga Indonesia menginginkan KPAI bubar. Karena nggak pakai bukti apa-apa. Saya juga bisa kalau kayak begitu mah. Lagian itu juga 6,7% itu masih bisa dibantah. Sekarang 100% dikurangi 6,7, sisa 90 berapa? 92,3. Berapalah pokoknya mah. Itunya tidak diapresiasi, hanya memikirkan yang 6,7 aja. Sisanya yang 90% ke atas itu tidak diapresiasi. Gimana pola pikirnya? Yang katanya diancam kalau tidak ikut barak militer tidak naik kelas. Kalaupun tidak ikut barak militer, siapa yang merekomendasikan anak nakal bisa naik kelas? Ayo, gimana?
ada rekomendasi anak nakal itu bisa naik kelas? Ya kecuali kalau lewat jalur belakang. Itu mental penyuap ya. Anda mengajarkan mental penyuap berarti paralel aing gara-gara sia. Nah, apalagi yang mau direkomendasikan? Gak ada kerjanya, rekomendasi tapi tidak ada bukti hasil kerjanya. Kalau emang bener KPAI katanya meninjau langsung ke sana, mana buktinya, mana dokumentasinya? Nggak ada. Katanya 6,7 hasil wawancara dengan peserta, mana? Sekarang 6,7 itu diwawancara, kata dia itu ditanya itu pada minggu pertama. Nah sekarang kan udah berakhir nih, wawancara lagi yang 6,7 itu. Gimana perasaan mereka setelah selesai? Ini kan udah selesai ini. Anda masih membicarakan 6,7 di minggu pertama. Data dari mana? Hasil wawancaranya juga gak ada buktinya. Gaji gede, omon-omon doang. Saya juga bisa mengatakan kalau cuman mengatakan doang, cuman omon-omon doang mah bubarkan, karena rakyat Indonesia 95% menginginkan. Gampang ngomong gitu mah, nggak perlu ada pembuktian hasil surveinya. Ente juga nyebut 6,7 nggak ada hasil surveinya, nggak ada bukti wawancaranya, asal jeblek doang. Usut. Apalagi masalah pelabelan anak katanya, karena anak-anak itu sudah dilabeli nakal pada saat masuk ke barak militer. Ditakutkan keluar dari barak militer mendapat stigma negatif. Justru yang tadinya punya label nakal ingin dihilangkan label nakal itu. Paham? Keluar dari barak militer, label nakalnya jadi hilang. Bukan sebaliknya berpikir. Jangan mengeneralisasi pemikiran Anda itu sebagai perwakilan dari pemikiran orang-orang Indonesia. Kalau semua orang Indonesia itu kayak Anda, mungkin yang keluar dari barak akan dilabeli oleh Anda. Tapi kan nggak begitu prinsipnya, prinsip kerjanya tuh nggak begitu. Yang punya pemikiran itu stigma itu dari Anda aja, dari orang-orang KPAI aja, dan orang-orang yang nggak setuju dengan program ini. Buktinya nggak ada tuh yang memberi stigma negatif pada anak-anak yang lulusan dari barak. Mana? Nah, kekhawatiran Anda mana? Tidak terbukti, tapi Anda kekeh. Emosi aing jadi nete. Gawe omong-obong we. Tuh di setiap saya berangkat kerja ada anak-anak yang bawa kotak sumbangan anak yatim, urus kusia gadag bisa, urus kusia ta yang mengemis ya kan, menjual agama dan ngemis atuh cuman didandanin aja secara islami, intinya mengemis. Ada orang yang menggerakkannya di belakang mereka. Anak-anak itu ngumpul di pinggir jalan bawa kotak sumbangan buat anak yatim, ada di pergerakannya dari KPAI ngelihat yang kayak begitu. Kagak, orang cuma di pengawasan doang katanya, pengawasan lo yang harus diawasi harusnya mah emosi jadinya. Kalau lu merekomendasikan barak militer harus di stop, kita merekomendasikan ente yang harus dievaluasi KPAI itu fungsinya apa. Jadi akhirnya KPAI itu selain menghabiskan anggaran negara ya kan, juga menghabiskan energi, karena yang dibahas dari sebelum program ini dilaksanakan sampai selesai, yang dibahas itu lagi, padahal udah dijawab yang masalah kayak begitu teh. Emang apa susahnya sih Anda datang semua itu ya, bapak-bapak terhormat yang merasa terhormat itu datang ke kediamannya Kang Dedi, datang situ ke kediaman Bapak Aing. Dan kemarin supporter Persikas juga bisa boleh datang ke kediamannya. Masa bapak-bapak terhormat dari KPAI, ibu-ibu terhormat nggak akan diterima? Pasti diterima. Tapi kalian sieun, kalian takut ke sana karena apa? Karena kalian punya kepentingan. Punya kepentingan kalian mah. Jadi ngobrolnya jarak jauh. Emang kalian siapa bisa ngobrol jarak jauh? Langsung datangi. Masa iya nggak diterima? Bikin agendanya, ngobrol langsung sama KDM. Lah, beak emosi aing, beak energi aing.